Ketua Pendekar. Hari ini saya akan memberikan tugas yang sangat penting untuk kalian semua. Kalian harus memastikan semua anak-anak mengikuti semua arahan sebelum mengikuti sekolah minggu online Shouters Kids. Oke? Siap, Bos! Anak-anak sudah mandi dan berpakaian rapi. Anak-anak memuji Tuhan dengan semangat. Anak-anak duduk tenang saat mendengarkan firman Tuhan. Tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, Shouters Kids, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kita mau beribadah bersama-sama, kami memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shouters Kids, fun and Connected. Shalom Kids, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau memuji Tuhan lagi dengan semangat pastinya. Ikutin Kak Santi sama Kak Angelo. Kita mau menyatakan bahwa biarpun kecil kita itu hebat. Come on. Jangan kau lihat tubuh kecilku, jangan kau pandang bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Sekali lagi, jangan kau lihat tubuh kecilku, jangan kau pandang bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Biar kecil tapi dahsyat. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Biar kecil tapi dahsyat. Kita tepuk tangan semua. Jangan kau lihat tubuh kecilku, jangan kau pandang bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Jangan kau lihat tubuh kecilku, jangan kau pandang bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Rohnya berkuasa atas hidupku. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Biar kecil tapi dahsyat. Sekali lagi. Haleluya. Kecil-kecil tapi hebat. Haleluya. Biar kecil tapi dahsyat. Biar kecil tapi dahsyat. Biar kecil tapi dahsyat. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Halo kids, kita mau muji Tuhan lagi nih. Yo, lebih semangat lagi untuk praise kita. Kita mau katakan halo, halo, hello, hello dengan penuh semangat. Come on. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Yeay, tepuk tangan semua dengan penuh semangat. Kita ulang sekali lagi. Halo, halo. Halo, halo. Woo. Kita ulang sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu?
kabarmu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Tepuk tangan semua buat Tuhan Kids. Yeay. Karena dia layak ditinggikan. Kita semua bersuka cita karena Tuhan baik. Yeay. Katakan Yesus baik. Yeay. Mari kids, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau mengangkat syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan baik, kita mau mengucap syukur. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, karena dia Bapa kita semua. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yesus, Kau baik buat kami semua. Terima kasih. Kita mau katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yes. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Yesus, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Hello Agent A, bagaimana dengan file yang saya minta? Sudah ada kan? Halo bos, udah ada dong sama saya bos. Oke kalau begitu, nanti saya akan utus pendekar untuk janjian sama kamu di Just of Clay ya. Siap bos. Duh nih lama banget sih, udah pada di mana ya?
Jenny, serahkan file rahasia dan penting itu kepada saya. File rahasia apaan? Cepat, Nggak kamu tahu jangan bohong aku. atau saya tembak nanti kamu. Cepat. Jadi daripada gue Kasih sini. Aduh, kamu ini. File ini passwordnya apa? password. Iya, ada passwordnya kan? Aku nggak tahu. Jangan bohong, kamu bohong Beneran lagi aku kamu. nggak tahu passwordnya apa. Cepat kasih passwordnya atau saya tembak nanti. Tahu beneran. Sebentar. Halo bos. Iya bos, ini lagi diambil bos filenya. Iya, passwordnya lagi coba ditanya nih bos. Pasti beres bos. Oke bos, laksanakan. Udah, kamu ikut saya sini. Kamu bohong terus. Yuk. Mantep nih, misi kita udah selesai semua. Kita menyelesaikannya dengan sangat baik. Yes. Pendekar darurat, ada tugas penting yang harus kalian selesaikan. File yang dibawa oleh Agent A untuk diserahkan kepada saya telah dicuri. Dan Agent A karena tidak menyerahkan passwordnya, dia disekap sekarang. Tugas kalian adalah menyelamatkan Agent A sekarang juga. Siap bos. Laksanakan bos. Pendekar, bersiap, kita akan menyelamatkan Agent A. Kalian siap? Siap. Oke, jalan. Nah, itu dia Agent A. Ada apa ini anak-anak kecil pada datang kemari? Aduh bapak, kok beraninya sama perempuan sih? Malu kali pak. Hah. Aku lawan kamu dengan firman Tuhan. Kamu nggak apa-apa kan? Iya aku nggak apa-apa. Makasih ya pendekar udah pada nolongin aku. Iya sama-sama. Ayo kita telepon bos. Bos, lapor. Pendekar telah menjalankan misi ini dan telah menyelamatkan Agent A. Saya udah aman bos. Dia sudah aman, bos. Sekarang kita akan datang ke markas dan memberikan file penting ini, bos. Siap. Terima kasih para pendekar Souther's Kids telah menyelesaikan misi dari saya untuk menyelamatkan Agent A dan untuk mengambil file yang penting buat saya. Perkenalkan, nama saya Angelo yang sering dipanggil Bos. Saya itu sering memberikan tugas kepada para pendekar Souther's Kids untuk menyebarkan firman Tuhan dan berbuat sesuai dengan kebenaran. Nah, biasa tuh para pendekar Souther's Kids ya, dia tuh punya tanggung jawab yang tinggi untuk selalu menyelesaikan misi yang saya berikan. Para pendekar Souther's Kids selalu menyelesaikan misi yang saya berikan dengan tanggung jawab dengan sangat baik. Hari ini kita mau belajar dan melihat isi file itu karena file itu penting. Nah, file ini ada di sini nih. Dan kita harus mendengarkan yang sama-sama firman Tuhan untuk hari ini. Siap kids? Gitu dong, Agent Kids. Oke? Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kids. Dimanapun kids berada. Sekarang kami mau mendengar firman-Mu, biar kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re. Udah ada adik-adik. Hai, happy Sunday. Baik lagi sama Kak Sharon dan hari ini Kak Sharon habis selesai latihan vokal. Makanya tadi masuk-masuk do, re, mi, fa, sol. Soalnya Kak Sharon mau kembangin talenta Kak Sharon, yaitu bernyanyi. Nah, hari ini kesempatan di minggu ini Kak Sharon mau sharing, mau cerita-cerita sama adik-adik tentang talenta dan tanggung jawab. Tapi sebelumnya
adik-adik di rumah udah tahu belum apa sih talenta dan tanggung jawab? Nah, iya benar. Jadi kalau misalnya talenta itu suatu hal yang jadi keahlian kalian deh. Pokoknya kalian paling jago, paling bisa. Contohnya talenta nih ya, jago bernyanyi, terus jago masak. Siapa yang jago masak? Jago berenang. Atau kalau di studi, jago menghafal, jago berhitung. Nah, pokoknya keahlian itu yang adik-adik punya itu adalah talenta. Siapa di sini yang jago berenang? Angkat tangannya. Banyak. Siapa di sini yang kalau lagi belajar matematika hitungnya cepet banget, bahkan nggak pakai kalkulator, nggak pakai sempo? Siapa? Hebat ya, jago matematika. Terus udah ngerti kan kalau talenta itu berarti suatu hal yang kita jago banget. Kalau misalnya tanggung jawab apa? Nih, nggak tahu kan? Saya kasih tahu ya, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang dipercayakan, pokoknya orang percayain kita untuk kita lakuin hal itu supaya hal itu bisa kita kembangin atau kita lakuin sebaik-baiknya. Contohnya, tanggung jawab itu kalau di sekolah. Kalau di sekolah, tanggung jawab adik-adik sebagai murid apa sih? Iya, mendengarkan guru kalau lagi nerangin. Terus belajar, mengerjakan PR. Nah, itu adalah salah satu tanggung jawab yang murid-murid lakukan di sekolah. Kalau di rumah, ayo apa? Nah tuh, Mama Papa udah kasih tahu tuh tanggung jawabnya apa. Bener, tanggung jawabnya mendengarkan orang tua. Terus ya bantu-bantu Mama Papanya. Adik-adik ada yang udah disuruh bersihin kamar sendiri. Wah, hebat banget ya, berarti udah dikasih tanggung jawab yang besar sama orang tua kalian. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi satu hal yang dipercayakan untuk kita lakukan dan lakuinnya kalau bisa jadi lebih baik lagi. Nah, hari ini Kak Syai mau cerita tentang itu. Dan ada loh di firman Tuhannya yang bahas tentang talenta dan tanggung jawab. Ayatnya itu ada di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perihal tentang talenta dan tanggung jawab. Jadi ceritanya gini, ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Kita pilih ya. Nah, ceritanya ke Korea aja kali ya. Pasti kalian banyak yang suka kan ke Korea. Nah, si tuan ini mau pergi ke luar negeri. Rumahnya ditinggalin dong, ya kan, nggak mungkin dibawa-bawa. Nah, dia kasih talenta ke hamba-hambanya. Jadi ada 3 hamba. Hamba yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama itu dikasih tanggung jawab atau kepercayaan sejumlah 5 talenta. Yang kedua dikasih tanggung jawab 2 talenta. Dan yang terakhir, yang ketiga dikasih 1 talenta. Nah, tuannya itu pergilah ke luar negeri. Selama tuannya pergi, si hamba-hambanya itu dia mengusahakan talenta yang diberikan. Pokoknya dia kembangin deh gitu talentanya. Sehingga pas tuannya balik, cuk, hamba-hamba kalian di mana berkumpul gitu kan. Terus ditanya, apa kabar talenta yang udah dikasih? Terus hamba yang pertama yang tadi dikasih 5, itu dia bilang, aku udah kembangin, sekarang talentanya jadi 10. Terus yang tadi 2, sama, aku juga melakukannya sama dengan hamba yang pertama. Aku bisa bikin jadi 4 talentanya. Ayo yang tadi bilang jago berhitung, itu kali berapa ya? Bener, kali 2. Nah, tapi yang bikin sedih itu adalah hamba yang ketiga ini, yang dikasih 1 talenta. Dia bilang kalau tuannya itu jahat. Dan pas dia bilang tuannya jahat, dia gak mau kembangin. Dia malah simpen itu di tanah, dikubur. Jadi yang tadinya 1 malah sempet hilang. Walaupun akhirnya dia balikin lagi tuh ke tuannya. Dan tuannya marah, dia sedih kenapa si hambanya ini gak ikut mengembangkan. Padahal kalau dikembangin dia bisa jadi punya 2 kan. Dan padahal tuannya itu juga udah kasih talenta sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan kemampuan hambanya. Dia gak mungkin kasih talenta yang di luar kemampuannya. Terus jadinya dari yang hamba nomor 3 itu, yang 1 talenta dikasih deh ke hamba yang bisa melipat gandakannya. Gimana? Adik-adik ngerti gak sama ceritanya?
Atau supaya lebih gampang, Kasya bikin yang adik-adik bisa bayangin deh. Misalnya adik-adik punya kakak beradik ada 3. Terus orang tua kalian lagi pergi ke luar negeri. Nah, kalian dikasih tanggung jawab untuk rawat tanaman yang orang tua kalian punya. Kakak pertama, anak pertama, dikasih tanaman yang tingginya 50 cm. Kakak kedua dikasih tanaman yang berapa? 20 cm. Dan adik yang paling kecil, yang anak ketiga, dikasih 10 cm. Selama dia pergi, orang tuanya pergi, kakak yang pertama dan kedua tuh siram tanamannya, terus dijemur, dikasih pupuk, pokoknya dirawat deh. Sampai pas orang tuanya balik, yang tadinya tingginya 50 jadi 100, yang tadinya 20 jadi 40. Tapi si anak yang ketiga ini pas dikasih tanggung jawab tanaman, emang sih tanamannya tuh kecil, tapi sebenarnya dia juga bisa kok rawat supaya jadi tinggi. Dia malah nggak rawat dan alhasil tanamannya tuh jadi rusak. Nah, harusnya kita tuh udah punya modal kan, kita udah punya talentanya, kita udah dikasih talentanya. Talentanya itu bisa loh jadi lebih besar lagi, tapi bisa juga talentanya malah jadi dikubur, jadi nggak kelihatan, orang jadi nggak tahu kita punya talenta. Sekarang kita masuk ke kasus adik-adik. Talentanya apa? Contohnya, talenta berenang. Oke, Kasya juga suka berenang kok, jago. Nah, misalnya adik-adik belajar berenang, sekarang bisa gaya bebas. Terus dilatih 1 bulan 2 bulan, adik-adik udah bisa gaya katak. Tadi gaya bebas gini ya, gaya katak. Terus dilatih lagi selama 5 bulan, adik-adik langsung bisa gaya kupu-kupu. Itu jadi bisa kan? Atau adik-adik yang talentanya tadi berhitung. Pertamanya hitungnya 10 tambah 10, pokoknya puluhan deh. Terus dilatih lagi, sekarang udah bisa 300 tambah 200. Terus habis itu dilatih lagi, jadi 3480 ditambah, jadi udah ribuan. Nah, itu tuh perumpamaan tentang kita yang punya talenta, dikasih talenta sama Tuhan, dikasih kemampuan sama Tuhan, kita harus tanggung jawab. Caranya apa? Gimana cara tanggung jawabnya? Kita latih, dan latih. Jadi jangan males untuk latihnya supaya nanti talentanya jadi lebih besar lagi. Kalau itu kan kemampuan, talenta, tanggung jawab. Apa? Orang tuanya udah pada ngomong sama Kasya, bisikin. Kasya, kasih tau juga tentang tanggung jawab di rumah. Nah, kalau tanggung jawab di rumah, kalau misalnya mama kalian nih ya bilang, "Dek, beliin mama garam dong, jangan tar dulu mah, filmnya nanggung, tar dulu mah, lagi seru, 1 game lagi mah, segame mah." Ayo kita harus bisa belajar tanggung jawab, apalagi buat adik-adik yang udah besar dan dikasih tanggung jawab untuk rapihin kamar, bantuin sapu pel. Ayo kita lakukan yang terbaik. Apa? Adik-adik yang bikin sarapan sendiri itu. Oh, nih adik-adik yang dikasih tanggung jawab sama orang tuanya untuk bikin sarapan sendiri. Misalnya pertamanya adik-adik cuma bikin roti, dikasih gula gitu ya. Terus adik-adik belajar lagi, sekarang udah bisa bikin toast, French toast. Terus habis itu bisa bikin avocado toast. Kasya jadi bayangin, mungkin dalam beberapa tahun lagi adik-adik bisa jadi chef terkenal, bisa ada di TV, bisa ada di restoran mewah. Bayangin deh, dengan talenta itu adik-adik pandai memasak, berapa banyak orang bisa diberkati, bisa merasakan makanan yang enak. Ya kan? Apalagi adik-adik yang jago apa? Menghafal. Kasya jadi bayangin kalian bisa memberkati banyak orang dengan talenta itu. Seru banget ya kalau kita mau melatih talenta kita. Kasya kasih PR ya, boleh dong? Boleh kan? Khusus minggu ini Kasya kasih PR yang seru banget. Nah, orang tua bantuin ya PR-nya apa ya. Jadi PR-nya kalian harus bikin 3 list talenta yang kalian punya. Misalnya aku jago
Makan tuh bukan talenta tapi ya, masak boleh tapi jago makan enggak. Oke, aku jago berenang, jago membaca, jago apa, kalian bikin 3. Terus dari 3 itu kalian pilih 1. Nah, 1 talenta yang kalian pilih, kalian latih selama 1 minggu. Kasya yakin banget minggu depan pas kita ketemu lagi di ibadah online, pasti kalian skillnya udah nambah, pasti kemampuannya udah nambah. Misalnya kalian mau latih kemampuan memasak ya minggu ini, jadi setiap hari rajin masak, pasti Kasya jamin talentanya jadi berkembang. Yang tadinya bisa masak yang mudah-mudah, nanti minggu depan pasti udah bisa masak yang sulit-sulit. Oke? Nah, itu aja firman Tuhannya. Kasya mau ngingetin ke adik-adik, ayo semua tanggung jawab yang diberikan dan talenta yang diberikan kita maksimalkan, kita kembangkan, kita buat lebih baik lagi. Karena kita tahu banget kalau talenta kita berkembang pasti banyak orang yang bisa diberkati. Oke? Yuk sama-sama Kasya undang kita semua untuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kita udah belajar untuk jadi anak yang bertanggung jawab. Kita tahu kalau talenta yang kita punya pasti jika kami latih terus ini akan jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk talenta yang Kau berikan kepada kami. Kami sama-sama mau melatihnya, mengembangkannya, dan mau bertanggung jawab di sekolah, di rumah, dimanapun kami berada, kami mau jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke kids, Kasya mau mengundang adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Southern Kids dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik bisa ikutin doa Kasya ya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah mati menebus dosa-dosaku. Hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku dan aku menjadi anak kesayangan-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita angkat kedua tangan kita mau mengakhiri ibadah kita dan kita mau sama-sama berdoa. Tuhan memberkati adik-adik dan keluarga di rumah dengan kesehatan, kepintaran, dan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi garam dan terang dimanapun adik-adik berada. Amin. Happy Sunday adik-adik. Selamat hari Minggu. Southern Kids, fun and connected. Sekali lagi ya. Southern Kids, fun and connected. Happy Sunday. God bless you. Halo kids, hari ini aku mau ibadah ke gereja. Tadi mama aku ngasih aku persembahan. Yuk, kita bareng-bareng ke sana. Ayam gorengnya dek. Wah, enak loh ini. Banget. Baru matang, Iya, krenges lagi ya bang ya. Aduh, enak banget ayamnya. Baunya coba, enak banget tuh. Enak banget ya. Bentar. Gimana? Tertarik gak nih? Ini uang persembahan aku, tadi mamaku ngasih, gimana ya? Ayam nomor 1 loh ini. Bentar. Di daerah sini. Gak boleh. Maaf ya bang ya, saya nggak bisa beli, nggak ada duit. Oh. Lain kali ya bang. Ya udah, mungkin lain kali ya. Oke, makasih. Sama-sama bang. Tadi ayamnya enak banget sih, tapi aku cuma punya uang persembahan dan aku harus bertanggung jawab dengan uang ini. Nah, oh iya, aku ingat ternyata itu juga ada di ayat Matius loh. Kalau nggak salah, itu di Matius 25 ayat 21. Yuk kita sama-sama baca. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik hati dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Nah, kids, tadi aku sudah setia dengan perkara kecilku. Lain kali Tuhan akan memberikanku perkara yang lebih besar. Aku akan berharap dengan itu. Oke?
Nah, sebelum persembahan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, inilah persembahan kami Tuhan yang kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi kids, Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, ini saatnya untuk pengumuman. Nah, pengumuman yang pertama untuk mengetahui jadwal ibadah minggu depan seperti biasa, kalian bisa cek di bawah ini. Terus pengumuman yang kedua, untuk bisa tahu dress code apa yang mesti dipakai waktu ibadah untuk minggu depan, kalian bisa follow IG @salterskids. Dan pengumuman yang terakhir, untuk setiap kids yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu jaga kesehatan ya kids. Itu aja pengumumannya. Thank you and God bless you. Bye kids. Yo. Balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Hari ini Kak Angelo mau kasih ayat hafalan untuk kita semuanya. Ayat hafalannya ada di Lukas 16 ayat yang ke-10a. Sekali lagi ya, Lukas 16 ayatnya yang ke-10a. Firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, ada gayanya ya, sekali lagi ya. Barang siapa setia dalam perkara kecil. Nah, gitu-gitu. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara yang besar. Ah, gampang kan ayat hafalan hari ini? Kita hafalin bareng-bareng yuk kids. Oke? Salterskids, fun and connected. Bye.